Enggak, saya lagi nggak ngecas HP. Lagi nggak ngecas HP teh. Masih ini, masih suara. Kamu masih suara? Masih suara. Sekarang masih nggak, teman-teman? Masih nggak sekarang? Masih suara nggak kira-kira, teman-teman? Masih nggak heos? Masih ya? Masih kedengeran apa ya? Nggak ada, nggak lagi ngecas lagi, nggak apa ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wahidin sehat, Kang Wahidin? Aman ya Kang Wahidin ya? Masih tapi agak kecil sedikit sel. Sudah aman. Yaudah kita lanjutin ya teman-teman ya. Coba bentar ya. Saya cek dulu di. Nggak ada, nggak sedang mengecas apa-apa. Coba bentar. Masih suara nggak teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra Kos sehat ya? Masih. Suara apa ya? Emang suaranya gede banget. Masih noise sedikit. Suara jin, ini bisa jadi ya suara jin. Apa? Iya masih. Serangga di luar ya, bisa jadi serangga di luar teman-teman. Tongeret. Nah kita mulai aja ya. Baik teman-teman semua yang punya kitab Riyadhus Shalihin, silahkan dibuka di halaman 97. Kita sekarang masuk pada bab baru ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan baru tentang apa? Tentang bagaimana kita mengagungkan kehormatan seorang muslim dan hak-hak apa saja yang harus kita berikan kepada seorang muslim dan cara berlaku lemah lembut kepada mereka. Oke, udah ketemu teman-teman yang punya kitab Riyadhus Shalihin, silahkan dibuka di halaman 97. Coba yang punya kitabnya siapa aja coba. Coba silahkan teman-teman yang punya kitabnya siapa aja. Udah ketemu belum Kang Wahidin? Bab baru setelah zolim di belakangnya tuh. Ada ya? Oke, kita masuk ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sebelum masuk ke pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini menggunakan kitab Riyadhus Shalihin, kita akan awali dengan apa? Dengan muqaddimah. Apa sih yang akan kita bahas? Goalsnya itu apa? Gitu. Agar teman-teman memahami secara mendalam tentang apa yang akan kita bahas. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bagaimana Allah dan Rasulnya melihat manusia yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sudut pandang inilah yang harus kita miliki ketika kita melihat manusia yang lain. Karena sudut pandang Quran dan hadis adalah sudut pandang yang paling indah ketika kita melihat manusia. Saya ulangi lagi ya, sudut pandang Quran dan hadis adalah sudut pandang yang paling indah dan paling presisi ketika kita melihat manusia. Kenapa? Karena cara pandang kita terbatas.
tergantung dari mana kita melihat. Kalau kita sebagai penjual, maka kita melihat orang lain di luar diri kita itu konsumen. Kalau kita sebagai politisi, maka kita akan melihat orang di luar diri kita itu sebagai apa? Lumbung suara. Kalau kita ya sebagai orang yang berpengaruh, maka kita melihat orang lain tuh akan kita kapitalisasi untuk jadi follower kita. Nah, berarti cara pandang Quran dan hadis melihat manusia inilah yang paling objektif, dan inilah yang harus kita gunakan ketika kita melihat manusia yang lainnya. Teman-teman, aman ya? Oke, kita masuk ke kitab Riyadhus Shalihin ya. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Babu ta'zimi hurumatil muslimina wa bayani hukukihim wasyafaqati alaihim wa rahmatihi. Bab yang menjelaskan tentang apa? Ta'zimi, pengagungan, hurumatil muslimina, kehormatan seorang muslim. Jadi di bab ini kita akan menjelaskan tentang apa? Tentang pengagungan, kehormatan seorang muslim. Jadi di sini kita akan melihat tentang bagaimana Al-Quran dan hadis ya amat sangat mengagungkan kedudukan seorang muslim. Bahkan teman-teman semua, Al-Quran diturunkan untuk kita buat apa sih? Anil insan ya wa minal insan. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada manusia, berbicara tentang manusia dan untuk manusia. Jadi Al-Quran ini dari Al-Fatihah sampai Anas seluruhnya ini berbicara tentang manusia dan semuanya untuk manusia. Bahkan syariat ditegakkan untuk apa? Untuk maqasidus syariah. Nah, maqasidus syariah itu ada 5 teman-teman ya. Pernah kita bahas bahwa maqasidus syariah itu ada 5. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama itu sendiri. Yang kedua, hifdzu nafs, menjaga diri. Yang ketiga adalah hifdzul akal, menjaga akal, intelektualitas, menjaga kesadaran. Yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta atau aset kita. Yang terakhir adalah hifdzul irj, menjaga martabat. Ya, hifdzul nasl, ya hifdzul nasl, punten, hifdzul nasl. Apa itu hifdzul nasl? Menjaga keturunan. Jadi seluruh perangkat hukum Islam ini digunakan untuk menjaga ini. Kenapa dilarang minum khamr? Karena dapat merusak akal. Karena merusak akal, maka khamr itu dilarang. Kenapa? Thalabul ilmi atau ngaji itu diberlangsungkan, diwajibkan kepada kita semua karena untuk menaikkan level berpikir kita. Kenapa? Zina itu diharamkan karena dapat mengganggu strata keluarga, tatanan masyarakat, maka diharamkan. Jadi seluruh ya perangkat keislaman yang berbentuk syariat tujuannya adalah untuk manusia itu sendiri. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW untuk apa sih? Ya untuk menjaga kemuliaan manusia itu sendiri. Nah nanti teman-teman ya, poinnya apa sih? Poinnya adalah nanti kita mampu menyadari kualitas diri kita. Nah dari menyadari kualitas diri kita nanti lahir ilmu, namanya self science namanya. Ya bukan science teknologi kayak gitu, bukan. Jadi pengetahuan tentang diri gitu.
oh ternyata Allah sebegitu menggantungkan diri kita ya. Ada apa sih di dalam diri kita? Nah, ketika kita mampu menelisik ke dalam, nanti lahir ilmu namanya self science. Nah, di situ kita akan bahas tentang kejiwaan, di situ kita akan bahas tentang motif, di situ kita akan bahas tentang amarah, kita akan bahas cinta, kayak gitu-gitu teman-teman. Oh, ternyata kenapa Allah mengagungkan manusia? Ternyata di dalam manusia ada sesuatu yang amat sangat luar biasa dan harus kita jaga. Kenapa? Karena Allah menghormati diri kita. Kenapa berbuat maksiat itu dilarang oleh Allah? Alasannya paling kuat apa teman-teman? Karena Allah sudah jagain kamu. Allah sudah ngejaga kamu. Maka jagalah diri kamu gitu. Nah, itu nanti ada di pelajaran tentang self science, bagaimana Quran melihat diri kita. Oke, kita lanjut lagi. Wa bayani hukukihim, dan menjelaskan tentang hak-hak mereka. Jadi teman-teman semua, manusia itu tidak akan pernah lepas dari interaksi sosial. Nah, setiap interaksi sosial yang kita bangun terhadap muslim yang lainnya, terhadap manusia yang lainnya, itu ada hak-hak yang harus kita jalankan. Ada hak-hak yang harus kita tegakkan. Kepada siapa? Kepada sesama kita. Oke. Wasyafaqati alaihim, dan berlaku lemah lembut, warahmatihim, dan mengasihi mereka. Nah, judul ini dikasih oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menjaga frame bahwa Al-Quran dan Sunnah amat sangat mengagungkan kehormatan manusia. Lalu kita goalsnya adalah tentang bagaimana kita mampu berlaku lemah lembut dan hati kita dipenuhi oleh rahmah kepada mereka. Jadi ini adalah pelajaran tentang bagaimana keterhubungan relasi kita dengan makhluk yang lainnya. Nanti dijelaskan dalam banget di sini ya, dijelaskan secara mendalam dan secara amat sangat komprehensif melalui Quran dan Sunnah. Itu teman-teman, saran saya saksikan sampai akhir karena ini adalah pelajaran ya bagus banget. Yuk kita mulai. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa may yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, apa-apa yang terhormat di sisi Allah, bahwa khairul lahu 'inda rabbih, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Nah, jadi pertanyaannya, apa sih yang paling dijunjung atau apa sih yang paling dihormati oleh Allah dari sekian ciptaannya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Apa sih yang paling dihormati oleh Allah di antara ciptaan Allah yang lainnya? Ada yang tahu teman-teman? coba diketik. Coba diketik teman-teman. Apa sih yang paling dihormati oleh Allah dari ciptaannya ini? Salah nggak apa-apa teman-teman, coba diketik. Tungguan terus. Waktu terus. Akhlak, terus apa? Coba alam, terus apa? Saya itu namanya 10. Tuh,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang paling dihormati oleh Allah adalah manusia. Kan kita lagi bahas manusia. Nah, yang paling dihormati oleh Allah dari sekian ciptaannya adalah manusia itu sendiri. Ya. Jadi, ketika kita mampu menghormati sesuatu yang paling dihormati oleh Allah, maka kita akan apa? Mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbicara tentang apa? Kemanusiaan. Ada nggak bagian kemanusiaan di sini? Ini pelajaran untuk teman-teman yang berada di kemanusiaan. Jadi yang paling dihormati oleh Allah adalah manusia itu sendiri. Bahkan tadi saya bilang, Al-Quran diturunkan adalah untuk siapa? Untuk manusia dan tentang manusia. Oke, nah kita lanjutkan. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan sya'airallahi, syiar-syiarnya Allah, fa innaha, maka sesungguhnya min taqwal qulubi, itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi teman-teman semua, ketika kita mampu menghormati manusia, itu timbul dari mana? Itu timbul dari kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa semuanya terhubung, semuanya terrelasi, semuanya tentang ketersambungan gitu. Nah, ketika kita merasakan ketersambungan ini, teman-teman, sudah pasti kita akan mampu menghormati yang lainnya. Dari mana ketersambungan ini muncul? Dari satu kesadaran bahwa segalanya mengada karena kita ada. Semuanya diadakan oleh Allah karena kita mengada. Oh, ternyata segala sesuatunya ada karena kita ada. Semuanya mengada, diadakan oleh Allah untuk kita karena kita ada. Dari situlah timbul penghormatan tinggi terhadap manusia yang lain. Karena sejatinya kita memang tidak bisa berdiri sendiri tanpa orang lain. Nah, dari situ muncul kesadaran penuh untuk bagaimana kita memuliakan manusia yang lainnya. Tanpa kesadaran itu, maka susah sekali kita menghargai orang lain. Kenapa kita susah menghargai orang lain? Karena banyak stigma-stigma yang nempel di dalam diri kita. Aku, kamu. Aku Sunda, aku Islam, aku NU, aku Muhammadiyah misalnya, aku ini. Banyak sekali lapisan yang menghalangi kita untuk masuk pada kesadaran oneness ini gitu. Karena kita akan selalu melihat orang lain akan terus-menerus berbeda dari diri kita. Ya. Akan terus-menerus melihat orang lain itu berbeda dengan kita.
Nah, ketika kita mampu melihat bahwa orang lain adalah kita dalam bentuk rupa yang berbeda, oke, teman-teman semua. Oh, maka ketika saya mengirim cinta kepada dia, mengirim rahmat kepada dia, sebenarnya saya sedang mengirim cinta kepada diri saya sendiri, karena dia adalah kita yang berbeda. Oke, itu teman-teman. Jadi memang harus lahir dari kesadaran. Ini Al-Quran sudah menginstruksikan atau menyadarkan gitu ya. Wa may yu'ajim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Nah, inilah yang dinamakan dengan apa? Dengan kesadaran. Dengan kesadaran apa? Dengan kesadaran egaliter namanya. Tidak ada perbedaan di antara kita. Teman-teman, memang benar sih, memang tidak ada perbedaan di antara kita. Misalnya saya ngajar malam hari ini, bisakah saya ngajar kalau tidak ada mendengar? Kan nggak mungkin, ya kan? Berarti sama, nilai kita tuh sama di hadapan Allah gitu, ya nggak ada bedanya. Nah, kalau kita sudah dapat kesadaran ini ya tentang kita itu sama gitu, ya udah, berarti yang ada adalah hanya pengagungan aja. Tidak ada penilaian, tidak ada penghakiman. Sama-sama sedang berjalan, sama-sama sedang berproses. Nah, kita masuk ke yang ketiga ini. Wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa khfid janahaka lil mu'minin. Wakhfid, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Artinya, teman-teman, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat orang lain dengan pandangan rahmat. Sebagaimana kita ingin dipandang oleh orang lain dengan rahmat. Nah, dari rahmat ini muncul apa? Muncul rendah diri di hadapan yang lainnya. Sebenarnya gini teman-teman, ketika kita merasa lebih dari orang lain, sebenarnya itu masih tersisa kebodohan dalam diri kita. Contoh, saya susah berendah diri kepada orang lain. Berarti tanda aja, tanda bahwa masih tersimpan kebodohan dalam diri kita. Karena kalau sudah tidak ada lagi kebodohan dalam diri kita, lepas gitu ya, kebodohan dalam diri kita lepas gitu, kita akan melihat orang lain itu punya maziyah itu keutamaan masing-masing. Jadi setiap manusia itu punya maziyah itu keutamaan masing-masing yang tidak kita miliki, dan kita membutuhkan orang itu gitu. Cuman bidang kita beda-beda aja. Nah, maka kita membutuhkan apa sih? Karena kita punya bidang yang beda-beda, maka kita apa? Bikin organisasi. Di organisasi itu memang harus berbeda. Ada yang bisa ini, bisa itu, bisa ini. Nah, kebisaan kita satukan, kita rajut dalam balutan organisasi. Dari situlah kita membentuk sebuah apa? Sebuah ikatan. Nah, ikatan ini kita gunakan untuk sesuatu gerakan namanya. Tapi napasnya adalah napas egaliter, persamaan, napasnya kesatuan di antara kita. Jadi nggak ada lagi orang merasa lebih tinggi karena nasab, orang merasa lebih tinggi karena apa gitu, nggak ada. Itu semangat jahiliyah teman-teman. Ya, salah satu semangat jahiliyah yang saat ini kita pertahankan. Yang pertama, yang ini yang membuat kita tidak mampu merendah diri di hadapan orang lain, karena masih tersimpan dalam diri kita semangat jahiliyah. Apa itu semangat jahiliyah? Yang dinamakan dengan kesukuan. Itu yang pertama tuh. Jadi Rasulullah SAW membangun peradaban diawali oleh apa? Diawali oleh membangun persatuan.
suku ini, bani ini disatukan oleh Rasulullah menjadi apa? Keumatan. Nah, sayangnya kita teman-teman hari ini disaksikan, ya kita menyaksikan nih tentang spirit jahiliyah yang nempel di kita saat ini. Apa itu? Yang dinamakan dengan kesukuan. Ada suku yang merasa lebih tinggi dari suku yang lainnya. Ada bangsa yang merasa lebih tinggi daripada bangsa yang lainnya. Itu ada semangat jahiliyah yang terus menerus tersimpan. Coba buka deh tafsir An-Nisa teman-teman. Di situ jelas bahwa Rasulullah SAW membangun ya brotherhood di antara para sahabatnya, diletakkan itu kesukuannya. Lalu yang dibangun adalah aliansi keumatan namanya. Kuntum khaira ummatin. Jadi umat ini adalah term yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Membangun kesadaran kolektif yang tadinya kesadarannya adalah kesukuan. Nah, ketika kita tidak mampu menghormati yang lainnya, ada apa sih? Ada sisa-sisa jahiliyah dalam diri kita. Ada idealis jahiliyah yang masih kita serap. Yang kedua nih teman-teman, sisa-sisa jahiliyah yang masih tersirap dalam diri kita yang pada akhirnya membuat kita tidak respect kepada orang lain adalah dengan melihat status orang. Ya, masih melihat status orang. Ketika kita melihat sesuatu atau seseorang nih, yang kita lihat statusnya dulu. Perlakuan kita berbeda kalau punya status berbeda gitu. Oh, kalau menggunakan ini dilayaninya begini. Kalau menggunakan ini pelayanannya seperti ini. Jadi ada kelas gitu, kelas-kelas tertentu yang kita lihat untuk apa? Untuk kita berdayakan. Nah, itu adalah salah satu sisa-sisa sejahiliyah teman-teman, yang masih kita pertahankan saat ini. Artinya apa? Dalam ayat ini kan jelas, wahfil janaha kalil mu'minin. Rendahkanlah dirimu di hadapan orang-orang beriman. Siapapun itu, tidak memandang status, tidak memandang gelar, tidak memandang jabatan, tidak memandang keturunan. Sebenarnya ini adalah ajaran Islam yang paling indah. Tidak ada kesukuan, tidak ada yang dinamakan dengan strata sosial gitu. Semuanya kita sama ratakan, kita sama-sama muliakan gitu. Kalau misalnya kita memuliakan bangsa lain, suku lain di atas segalanya, berarti ada satu bangsa, satu suku yang kita rendahkan. Bisa nangkep nggak? Bisa nangkep ya teman-teman. Kita memuliakan golongan tertentu nih, berarti pada saat bersamaan kita sedang merendahkan golongan yang lainnya. Ajaran Islam apa? Egaliter namanya gitu. Melihat semua orang melihat semua orang punya potensi untuk dimuliakan. Tidak memandang sosial, tidak memandang status, teman-teman. Indah kan? Ya lebih indah ajaran Quran daripada ini harus dimuliakan karena keturunan anu. Oh, berarti yang bukan keturunan anu nggak Anda muliakan. Itu yang dia pertanyaan. Ya kan? Oh, ini bangsa anu harus kita muliakan daripada bangsa yang lainnya. Oh, berarti ada bangsa yang lain yang sedang Anda hinakan. Ya kan? Nah, itu tadi teman-teman. Maka enak ajaran apa? Ajaran Islam itu sendiri yang tertuang dalam Quran. Tentang apa? Segala manusia yang masih bernapas berarti harus dimuliakan. Sesimpel itu teman-teman. Kadang kita mencelak, oh yang harus dimuliakan ini, kedua ini, ketiga ini. Oh, nggak bisa begitu. Ya nggak bisa begitu. Semuanya rata harus kita muliakan.
Akan tetapi teman-teman semua nih ya, akan tetapi teman-teman jangan terjebak pada paham apa? Pada paham Pang itu punya paham apa teman-teman? Pang, masih ingat gak? Pang. Ada yang tahu Pang itu punya paham apa? Anarki. Tahu anarki? Ya. Anarki itu apa sih? Satu konsep, semua manusia sama, diperlakukan sama. Teman-teman jangan terjebak di situ. Ya, jangan terjebak di situ. Teman-teman harus melihat dengan bijaksana. Spiritnya egaliter, tapi teman-teman ada yang dinamakan dengan manner. Menghormati orang tua seperti apa? Kayak kita naik kereta sama-sama ke Jakarta dari Bogor. Tapi kan ada prioritas. Ibu menyusui, orang tua yang sakit, anak kecil harus di mana? Didahulukan untuk duduk. Nah, maksudnya itu. Jadi teman-teman tidak terjebak di paham radikal, tidak terjebak di paham anarki. Teman-teman melihat segala sesuatu sama nih, sama-sama mau ke Jakarta. Oh, tapi di situ ada yang menyusui, ada yang hamil, ada yang tua, ada yang balita. Oh, berarti dia harus mendapatkan kursi duduk prioritas. Paham maksudnya teman-teman ya? Jadi kita akhirnya apa? Adil namanya gitu. Nah, kalau teman-teman terjebak di paham anarki, apa yang terjadi? Ada ibu-ibu lagi hamil, kita lagi duduk nyolok, dia dianterin satpam kan biasanya, Pak maaf ini ada ibu lagi hamil ya, butuh tempat duduk. Kalau teman-teman paham anarki apa? Nggak bisa gitu dong, lu bayar gua bayar. Nggak bisa begitu dong, gue juga punya hak untuk duduk, gua duluan. Nah, itulah paham anarki teman-teman. Nah, inilah yang sedang dihembuskan juga oleh siapa? Oleh sebagian orang-orang yang memandang, yang punya pandangan seperti ini. Contoh kasus di pesantren-pesantren misalnya, yang kemarin Trans 7 tuh. Oh, itu banyak yang ngegoreng teman-teman. Banyak yang ngegoreng. Lihat kiai ngomongin tentang sabar, ngomongin tentang harus tawakal, tapi lihat dia pulang pakai apa? Pakai mobil, ya kan? Dia pulang pakai mobil. Terus yang dia bertanya, emang kiai nggak boleh kaya? Sontoloyo. Kiai nggak boleh kaya? Emang kiai nggak boleh punya apart? Kok cara pandang Anda rendah amat gitu loh. Ya udah proporsional aja. Dia memang setiap hari dari pagi sampai malam ngajar. Banyak jamaah yang cinta sama dia, ngasih hadiah segala macem. Ya udah, itu rezeki minallah untuk para kiai. Ngapain Anda sirik? Nah, kalau teman terjebak di paham anarki, teman terjebak di situ. Maka udah pakai spirit naik kereta teman-teman tuh, sama-sama ke Jakarta tapi beda prioritas. Serangkap ya teman-teman ya. Ada nggak di dalam ilmu tasawuf tentang ilmu prioritas ini? Ada teman-teman, ada ilmu prioritas ini ada. Namanya nanti akan kita jelaskan tuh di Ihya Ulumuddin ada ini. Ya untuk jenderal bintang 2 sama-sama teman tentara kok. Kenapa harus dikawal-kawal? Ya itu beda namanya. Nah, itu beda lah ya, sama aja kan gitu. Ya udah kita lanjutin teman-teman ya. Di spiritnya spirit kesamaan, tapi teman-teman harus memiliki kebijaksanaan. Oke? NK harus cerdas, ya jangan ikut-ikutan yang begitu-begituan.
Ya jangan ikut-ikutan orang-orang yang nggak tahu diri gitu. Ya, kita mah ya udah moderat aja, ya moderat aja. Oke, kita lanjutin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man qatala nafsa, barang siapa yang membunuh seorang manusia bi ghairi nafsin au fasadin, bukan karena orang itu membunuh orang lain. Namanya apa? Kisos di sini. Au fasadin, atau bukan karena dia merusak, atau bukan karena dia membuat kerusakan di alam dunia. Artinya apa? Tidak ada sebab apa-apa, lalu orang itu dibunuh sama kita nih misalnya gitu ya. Faka'annama, seolah-olah, bayangin kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah atau seperti qatalan nasa jami'an, dia sudah membunuh seluruh manusia. Waman ahyaha, dan sebaliknya, barang siapa yang memberikan penghidupan kepada seorang manusia, faka'annama, maka seakan-akan dia sudah apa? Ahyan nasa jami'a, dia sudah menghidupi seluruh manusia. Lihat ajaran Islam, teman-teman, Quran tentang nilai. Barang siapa yang membunuh satu orang tanpa hak, sama saja dia membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang menghidupi manusia, sama saja dia menghidupi seluruh manusia. Artinya apa? Islam mengajarkan tentang nilai ketersambungan ini, teman-teman. Mengajarkan tentang oneness, keterikatan di antara kita semua. Jadi yang lain sakit, yang saat ini kan teman-teman di Sumatera ya, Sumatera, Aceh, lagi ditimpa bencana gitu kan. Ya udah, minimal kalau kita nggak bisa nyumbangin doa biar teman-teman saudara-saudara kita di sana diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan berbagai macam hal-hal baik oleh Allah. Minimal itu doain gitu. Kenapa? Karena itu tadi semuanya terrelasi, tersambung gitu. Dan sebenarnya kehidupan ini tidak mempedulikan orang lain, teman-teman. Yang dipedulikan oleh Allah adalah kita. Ketika kita mampu ya mendoakan, menyayangi orang lain, maka kebaikan doa itu akan baik lagi ke kita, bukan ke orang itu, baik lagi ke kita gitu. Karena kita adalah satu, itu tadi, satu ikatan. Teman-teman ya, surat ini ya, ayat ini yang tadi kita baca itu bisa jadi refleksi bersama ya, tentang nilai ketersambungan. Maka sudah tidak boleh lagi kita melihat orang lain beda sama kita, atau kita memberikan sesuatu karena rasa kasihan. Jangan, teman-teman. Rasa kasihan itu adalah berakar dari ego kita, melihat diri kita lebih tinggi dan kita harus menyayangi orang lain, mengasihi orang lain. Jangan. Itu namanya simpati, merasakan kita di atas, lalu kita harus ngasih dia yang di bawah kita, namanya simpati. Maka rubahlah simpati menjadi empati. Empati apa? Sama-sama kita ini makhluk Allah, sama-sama kita manusia,
sama-sama kita berada di kedudukan yang sama. Jadi hilangkan rasa kasihan itu, karena kasihan itu berasal dari ego, merasa kita lebih beruntung dia enggak gitu. Maka hilangkan simpati, datangkanlah empati. Empati itu dari awal kita mendekap orang tersebut, dia adalah bagian dari diri kita. Maka teman-teman ya, teman-teman semua nih, ada suluknya. Suluknya apa? Setiap kita lagi jalan atau lagi diem ngelihat orang, siapapun itu, mulai sekarang kita doakan. Lagi di motor atau di mobil ngeliat orang yang dagangannya gak laku, doain, kirim cinta ke orang tersebut. Ngeliat pengemis, sengaja Allah hadirkan orang tersebut di depan mata kita, dan Allah ya memperlihatkan di depan kita ada itu, bukan tanpa alasan, bukan lewat begitu saja, bukan, ada pesan yang kita harus buka dan kita harus kirim cinta ke orang-orang tersebut. Jadi mulai sekarang nih, apapun yang kita lihat, yang kita dengar, itu bukan kebetulan, itu skema yang sudah Allah hadirkan dalam hidup kita, itu bukan kebetulan. Maka dari situ teman-teman harus masuk ke dairatul mahabbah, ke edaran cinta. Siapapun yang kita lihat saat ini, kirim cinta sama kita, kirim Al-Fatihah, kirim getaran cinta. Ya Allah, mudah-mudahan dagangannya laku. Ya Allah, mudah-mudahan keluarganya sehat. Ya Allah, mudah-mudahan ada hutang, yang dia punya hutang terbayar. Jadi mata kita harus udah di situ, teman-teman. Pengen jadi wali gampang, pakai cara ini. Sudah amat, pakai cara ini. Ya, kalau pengen jadi wali, ya teman-teman ada nih cita-cita pengen jadi wali, pakainya cara yang ini. Ya, ya kalau teman pengen jadi wali secara gampang, secara shortcut, pakai cara ini. Ya, mulai sekarang teman-teman latih. Nah dari situ, ini latihan gampang sebenarnya untuk kesadaran ya, latihan gampang untuk kesadaran. Akhirnya saat itu hati kita terus-menerus sadar, hadir gitu, di momentum ini hadir. Ketika kita sudah terbiasa melihat orang lain dengan kacamata cinta, akhirnya diri kita tuh dipenuhi oleh doa. Tapi bukan rasa kasihan, bukan. Empati namanya. Empati. Bahwa kita sama-sama ini menuju Jakarta gitu. Jadi empati itu hanya bisa terbangun ketika teman-teman sudah punya kesadaran sama-sama kita sedang menuju tempat yang sama, di kendaraan yang sama, dan disupiri supir yang sama. Kita tidak ada bedanya nih gitu. Siapapun kita doakan. Coba bayangin teman-teman ya, bayangin nih, misalnya kita berada di gerbong kereta yang banyak, terus teman-teman hadir hati kita lalu mendoakan. Itu bayangin kalau diibaratkan pahala, bayangin, ya Allah, mudah-mudahan seluruh yang ada di kereta ini hidupnya bahagia, dipenuhi cinta, anak-anaknya sehat, rezekinya banyak. Itu bayangin pahalanya, ibaratnya gitu. Itu yang ada di kereta. Coba misalnya teman-teman berada di jalan tol, ya Allah, setiap orang yang ngelewatin jalan tol diberikan kesehatan, kebahagiaan, cinta. Coba bayangin itu. Maka setiap kita makan misalnya, kita selalu menggunakan domir nahnu, Allahumma barik lana, kan enggak Allahumma barik li, padahal kita makan sendirian loh. Nah, kita makan di warteg. Ya, kita makan di warteg nih sendiri. Tapi doanya apa? Allahumma barik lana. Kenapa? Karena di sepiring nasi yang hadir di hadapan kita ada siapa? Ada petani di situ. Ada petani di situ. Ada nelayan di situ. Ada tukang pupuk di situ. Ada mbak-mbak warteg di situ. Ada tukang gas di situ. Ada tukang piring di situ, ada tukang sendok di situ.
ternyata di sepiring nasi yang kita makan, di situ melibatkan berjuta-juta orang. Maka kita ngedoanya apa? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Menggunakan domir nahnu, bukan domir binafsi. Coba bayangkan. Nah, teman-teman, untuk belajar kesadaran jadi mulai hal-hal kecil, bukan di hal-hal besar, bukan. Lagi makan, itu bisa terhubung kita dengan Allah. Lagi ngopi, bisa terhubung dengan Allah. Lagi di kereta, lagi di tol, lagi dimanapun, hati kita hidup nantinya. Di jalan nggak, ini doain itu saja gitu. Ya belajarnya begitu. Ya, simpel, cuman itulah cara tercepat untuk mendapatkan pencerahan, teman-teman. Ya, jadi untuk jadi wali itu aja. Kalau pengen, misalnya Mas Embo nih atau siapapun, udah Peri kayak siapapun pengen jadi wali, itu caranya yang paling cepat itu. Kalau kita hafal, bisa pakai doa bahasa Arab, Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma zbur li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma rzuq li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma afi li ummati Sayyidina Muhammad. Itu teman-teman tuh pakai doa itu. Ya. Nanti saya kirim di grup deh ya. Nanti teman-teman bisa amalkan tuh. Ya, setelah sholat bisa, atau sebelum tidur bisa tuh. Agar kita terhubung dengan seluruh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, agar kita bisa terhubung dengan seluruh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, itu cara paling praktis, teman-teman. Mau diamalin nggak kira-kira? Ya, nggak ada suluk-suluk aneh-aneh, itu nggak ada. Itu aja. Gampang kan? Sambil jalan naik motor, lagi nongkrong depan rumah, ada tukang roti, kita nggak beli nih, doain aja, Allah mudah-mudahan rotinya habis, istrinya ini, anaknya begini. Oh udah teman-teman, simpel kan? Ya udah, amalin. Siapapun ngelihat apapun, ngelihat siapapun, udah teman-teman, hati kita langsung nyala gitu, nyala dengan cinta. Nah nanti nih dampak keduanya, ketika kita lagi di jalan, misalnya lagi di jalan, terus kita diklaksonin sama orang, tet gitu. Biasanya kan kita reaktif, kesel gitu kan. Lu kalau pengen cepat dari kemarin lu jalannya gitu kan. Kita biasa suka reaktif kan tuh. Nah nanti si reaktifnya itu kita konversi menjadi nilai cinta. Alih-alih kita mendoakan hal buruk, kita malah ngedoain yang baik. Gitu ya. Alih-alih kita mendoakan hal-hal buruk yang keluar dari mulut kita, biasanya kan spontan, goblok gitu, apalah kita ngomongin tuh, ya kan? Malah kita ngeluarin cinta gitu. Ya, ngeluarin cinta, kalimat pujian. Ya Allah, orang tersebut buru-buru, ya mudah-mudahan selamat. Kan itu baik ke kita masalahnya. Kalau kita nyumpahin yang buruk, ya baik juga ke kita gitu. Ya kan? Ya belajar DNK teman-teman, ya diasah, dibikin grup untuk apa? Untuk saling menghargai, saling menghormati, saling menghangatkan. Kalau ada teman kita yang baru gabung, teman-teman sambut, tangkap dia, peluk, hangatin. Jadi nggak boleh cuek lagi, nggak boleh diam-diaman lagi. Ada Pak Sekjen yang ngumumin, ada Kang Tiras ngumumin, teman-teman harus aktif, minimal kasih love, kasih gini nih, minimal. Apa susahnya? Nggak ngabisin kuota itu berakar dari apa sih? Berakar dari ketidakpedulian kita melihat orang lain itu bukan kita. Asli.
melihat orang itu bukan kita. Tapi teman-teman kalau melihat orang lain itu adalah kita pengennya masuk grup pertama diapain tuh? Disambut, diterima sebagai keluarga baru. Oh, saya pengen diginin, orang juga pengen, ya udah kita peluk, kita sambut gitu. Ya. Akarnya dari apa? Akarnya dari mereka bukan kita. Gitu. Lahirlah itu cuek, bebek. Kemudian dilatih dari hal-hal kecil dulu tuh. Menghangatkan suasana. Ya. Ada pengumuman isep, ngumumin bisyarah, sambut teman-teman. Minimal nggak punya duit, punya cinta, punya empati, kasih love, kasih dukungan, kasih cinta. Gitu. Ayo belajar, ya belajar apa? Belajar menghangatkan tubuh orang lain sebagaimana kita ingin dihangatkan. Nanti kita dihangatkan oleh Allah. Caranya tuh nanti akan dibahas lebih dalam. Ya, kita lanjut. Oke, sampai sini ada yang tanyain dulu nggak? Silahkan kalau ada yang bertanya teman-teman. Oke teman-teman, kalau ada yang bertanya silahkan. Rendah hati, rendah diri sama rendah hati beda. Kalau rendah diri inferior namanya. Inferior. Kalau rendah diri, kalau rendah hati namanya at-tawadu. Ya, tawadu. Teman-teman, rendah tawadu itu apa sih? Tawadu itu sering salah paham di kita. Itu gini. Misalnya ada orang yang lebih bawah dibanding kita secara ekonomi, secara sosial, secara kesolehan misalnya. Nah, karena kita melihat dia lebih bawah dibanding kita, lalu kita mencoba untuk menyamakan. Inilah kesalahan cara pandang tawadu yang banyak diadopsi oleh mainstream, padahal itu salah total. Tawadu sedari awal kita memang merasa tidak ada apa-apa, merasa sama. Kalau sedari awal kita merasa sama, berarti nggak perlu ngerendahin diri atau ngerendahin hati sebenarnya gitu. Ya, memang kita ini satu aliran gitu loh. Kalau semua satu aliran, nggak perlu teman-teman mencoba untuk lebih bawah. Gitu. Kebanyakan kita, karena kita melihat orang lain itu di bawah kita mencoba untuk ke bawah. Itu bukan tawadu namanya. Ya. Kalau mau pakai buat sholat, buat jadi imam sholat aja. Ya. Gaya NU, tapi itu mah gaya NU. Duluan aja, duluan gitu. Akhirnya sholat masing-masing. Udahlah masing-masing aja lah gitu. Ya kita win-win solution aja nih. Ya sholat masing-masing aja dah udah. Gitu. Saya pernah ngalamin itu masalahnya ya. Sholat sama teman-teman nih. Kayak gitu-gitu kan. Udah sekarang mah win-win solution aja lah. Udah masing-masing aja sholatnya gitu. Ada lagi teman-teman? Aman? Nggak ada lagi ya? Oke, kita lanjut. Apakah membunuh karakter seseorang sama maksud dengan hadis tersebut, Ustaz? Bisa masuk. Ya, bisa masuk ke hadis ini. Ke Quran itu bukan hadis Quran. Ya bisa masuk juga ke sini. Bahkan lebih parah sebenarnya. Ketika kita membunuh karakter seseorang, lalu orang tersebut tidak lagi dipercaya di masyarakat, tidak diterima lagi di masyarakat, malu anak istrinya, malu orang tuanya, itu lebih daripada kematian. Nah, itu lebih daripada
kematian. Lalu banyak yang menggunakan dalil gini, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih buruk dan lebih bahaya daripada pembunuhan. Fitnah di situ bukan menghasut, bukan menteror, bukan. Fitnah itu adalah gejolak besar yang menjadi mainstream, namanya fitnah. Nanti akan kita bahas itu nanti di hadis berkaitan dengan akhir zaman. Komen saya kok gak masuk di tadi. Yang mana tuh? Nggak ada. Coba itu lagi. Coba itu lagi. Nggak ada. Ketik ulang. Nggak bayar ini kan? Kayak dulu pakai Asia saya per ngirim tuh bayar gitu, enggak kan? Ketik lagi. Abah Tito mana ada nggak Abah Tito? Nggak kelihatan. Udah diulang 2 kali Ustaz. Masa sih? Coba di japri di handphone saya, kalau nggak bisa WA ke saya aja. Penting pertanyaan. Tiga kali biar upload. Di atasnya Ustaz. Nggak ada tuh. Tuh nggak ada, serius. Nggak ada tuh. Nggak ada. Di atas sampai hitam. Ayo teman-teman, siapa lagi yang mau bertanya silahkan. Ayo teman-teman, silakan bertanya lagi. Coba saya pengen kenal dong sama yang baru-baru. Dari mana aja, namanya siapa gitu. Yang baru-baru ada nggak? Mas Adi Surya tuh. Wakilan. Abah Tito mana? Ada doang tapi nggak hadir nih. Sambil komal kayaknya. Ya, 2 kaki. Nanam akun doang sini nih. Abah Tito mana Abah Tito? Rusma Store, Fauzia, Lia, Queen Saripong udah sering komen. Linda Witiastuti, Budak Letik, Marianti Nurbaiti, Bunda Kiki, Maisa Ella. Oh, maksudnya dari Ciracas tuh. Ciracas ada temennya tuh. Ada temennya. Coba saya baca dulu ya. Banyak yang salah paham soal kafir, bisa dijelaskan Ustaz? Ya insya Allah bisa. Jadi teman-teman semua, kafir itu berasal dari kata apa? Kafaro, yukafiru, artinya adalah kafir, artinya adalah menutup. Maka bad cover itu disebut, ya, bad cover itu disebut serumpun kata dengan kafir tuh, karena menutup hal-hal yang buruk. Jadi kafir itu adalah menutup. Jadi sesuatu yang menutup itu bisa disebut kafir gitu. Nah teman-teman, lawan dari kafir salah satunya adalah syukur. Jadi syukur punya lawan tuh, lawannya adalah kafir. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum gitu. Kalau kamu bersyukur akan aku tambahkan. Kalau kamu kufur, menutup nikmat Allah yang hadir.
apa yang terjadi? Akan aku semakin sungsebgan engkau, ibadah gitu. Nah, tapi dalam hal ini, dalam hal ini nih, kafir yang dimaksud adalah orang yang tidak percaya kepada apa? Kepada Rasulullah SAW. Bukan tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Ada juga kafir yang tidak percaya kepada Allah. Makanya syahadat itu digenapkan dua kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dua poinnya gitu. Percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasulullah SAW. Nah, kafir itu terbagi menjadi tiga. Ada kafir asli, ya, ada kafir ingkari, ada kafir nifak. Kafir asli itu apa? Kafir yang tidak percaya kepada Allah. Ada kafir ingkari. Apa itu kafir ingkari? Ya, seseorang yang mengingkari keberadaan Allah. Ada lagi kafir nifak. Kafir nifak itu apa? Seorang yang berpura-pura menjadi muslim tapi tidak percaya pada ajaran Islam. Tapi poinnya, ya, Islam apa kafir itu adalah tentang menutup atau mengingkari. Ya, tapi nanti akan kita, nanti kafir itu terbagi dua secara hubungan sosial. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi namanya. Apa itu kafir harbi? Orang yang melakukan penyerangan ke daerah teritorial muslim, namanya kafir harbi. Ada lagi kafir zimmi. Nah, kafir zimmi ini sering kita menggunakan dengan bahasa nonis gitu, ya, non Islam gitu. Ada lagi teh. Ya, tapi jangan fokus di situ gitu, jangan fokus di situnya. Nah, kalau zaman sekarang ada nggak kafir harbi di kita? Nggak ada sih. Apakah mengeluarkan zakat termasuk rasa empati, Ustaz? Ya, salah satunya itu. Ada harta kita berlebih, kita keluarkan, kita salurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi ada lagi di atas zakat itu ada, teman-teman. Zakat ini kewajiban nih. Ada lagi sodako, ada lagi infak. Jadi kita bedain tuh mana apa sih sodako, apa itu infak. Nah, itu nanti turunan-turunannya akan kita belajar juga kayak gitu ya. Oke, kita lanjutin lagi aja ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutin. Kita akan masuk ke hadisnya sekarang. Bagi teman-teman yang belum punya kitabnya, silahkan membeli kitab Riyadhus Shalihin ke ISEP tuh. ISEP ya jualan kitab Riyadhus Shalihin, ditulis tangan lah sama beliau mah. Ada nggak ISEPnya sekarang? Ya, ditulis tangan. Jadi kalau teman-teman beli di ISEP itu hasil karya tulisan beliau tuh. Saking rajinnya. Nah, kita lanjut ya. Wan Abi Musa radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Musa radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaqa baina asabi'ihi. Rasulullah SAW bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani, mukmin dengan mukmin lainnya kal bunyani, seperti bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'da, di mana bagian yang satu menguatkan bagian yang lainnya. Nah, wasabbaka baina asabi'ihi, lalu Rasulullah SAW memperagakan
dengan menyusupkan jari-jarinya. Jadi kata Rasulullah, mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan, satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan. Jadi Rasulullah amat sangat indah tuh memberikan perumpamaan. Kita nggak bisa jadi genteng semua, teman-teman. Kita nggak bisa jadi pintu semua. Kita nggak bisa jadi lantai semua. Dan lantai, jangan pernah merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Genteng, jangan pernah merasa lebih tinggi dari yang lainnya, karena kita saling menguatkan. Kata genteng, lu kalau nggak ada gua kebocoran lu. Kata lantai, lu kalau nggak ada gua, lu ambruk. Kata pintu, lu kalau nggak ada gua, lu bakal dicolong. Nah itu yang dimaksud dengan apa? Ya sudu ba'duhu ba'don. Satu sama lainnya saling menguatkan, mempunyai majiah, mempunyai kebaikan masing-masing. Itulah kenapa kita membentuk yayasan gitu. Yayasan itu dari mana sih? Dari spirit ini. Ada yang jadi ketua, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi bendahara, ada yang jadi pembina, ada yang jadi penasehat, ada yang jadi bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Nah, bagian ini dengan bagian ini bukan merasa lebih tinggi atau lebih rendah daripada lain. Kita sama-sama menguatkan aja. Ada yang jadi gagang aja, ada yang jadi kusennya untuk jendela, untuk pintu. Ada yang jadi bagian cat, ada yang bagian pintu, ada yang bagian jendela, ada yang bagian lantai, ada bagian genteng. Kita saling menguat. Lalu Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan jari-jarinya. Artinya apa? Saling menguatkan gitu. Seperti seperti tangan ini, seperti jari. Kalau gini semua kan gak indah, teman-teman. Rata namanya. Ini kan berbeda-beda. Kita indah itu karena berbeda. Dari mana keindahan? Karena berbeda. Coba kalau sama semua, jempol semua, ya nggak bakal indah. Ya karena berbedalah kita indah. Itulah esensi dari organisasi. Oke, kita lanjutin teman-teman. Wa anhu, dan diriwayatkan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra, barang siapa yang berjalan fi syai'in min masajidi, yang berjalan-jalan di masjid, au aswaqina, ataupun di pasar-pasar, wa ma'ahu nablun, lalu dia membawa anak panah, fal yumsik, maka hendaklah dia sembunyikan, au liyat bil, atau memenggangi ujungnya, ala misaliha, agar jangan sampai ya ala nisaliha bikafihi, ataupun memegang ujungnya dengan tangannya, ayusiba, agar tidak ada satu orang pun, ahadan, satu orang pun, minal muslimina minha syai'un, di antara umat Islam yang terkena anak panah tersebut. Atau jangan sampai ada orang lain yang melihat kamu tuh bawa itu gitu. Agar apa? Agar tidak timbul ketegangan, agar tidak timbul kekhawatiran, agar tidak timbul kecemasan. Di zaman dulu kan panah kayak busur itu kan lazim digunakan gitu, dibawa itu biasa lah gitu. Nah kata Rasulullah, kalau kamu pergi ke masjid, pergi ke tempat-tempat keramaian, kalau bisa umpetin di baju kamu, jangan dipetatang petenteng. Nah sekarang dia pertanyaannya, panah sekarang itu apa? Panah zaman sekarang itu apa teman-teman? Ada yang bisa jawab gak? Ya. Panah zaman sekarang itu apa? Coba ada yang bisa jawab gak? Postingan, komen, mulut, itu apa lagi? Ayo teman-teman, bantuin saya.
Ayo bantuin ya, kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Duit sama lagi, hoax, jempol, medsos, apalagi teman-teman. Ayo, Kang Jamal mana? Saya nggak ngeliat Kang Jamal. Cuci tangan. Segala kepalsuan. Nah, teman-teman semua, HP baru ya, HP baru. Ini teman-teman semua, esensinya dipegang, esensinya pegang. Jadi busur itu merupakan simbol dari pride, ya, simbol dari kegagahan. Jadi segala bentuk apapun kegagahan, segala bentuk apapun pride, kebanggaan dalam diri kita ketika kita menghadapi seseorang, ataupun ketika kita berada dimanapun sembunyi, dan sampai kelihatan. Artinya ketika kita jalan yang bukan di teritorial perang gitu, yang bukan di teritorial memburu, maka hilangkan semua itu. Artinya kita berbaur. Kalau kita ke masjid ya udah pakai gamis. Kalau kita ke pasar ya udah pakai baju apa? Pakai baju biasa aja. Jangan mentang-mentang kiai ke pasar pakai gamis, ke pasar pakai imamah, ke pasar bawa tongkat, ke pasar pakai sorban. Dan apa? Biar dilihat. Itu bisa jadi kebanggaan kita kan. Umpetin, berbaur. Agar apa? Agar orang lain yang tidak menggunakan pakaian seperti pakaian kita, dia merasa aman. Aman tuh merasa biasa aja gitu loh. Cuma teman-teman pakai baju biasa, di samping kita ada orang yang pakai pakaian kayak gitu-gitu, kita tiba-tiba merasa lebih rendah, merasa bukan apa-apa, merasa hina, merasa kotor gitu. Apapun itu bukan tentang pakaian, pokoknya kebanggaan kita. Kita punya jabatan, bener Mas Embo, kita punya jabatan. Ya udah, kalau kamu pergi ke pasar, hilangkan jabatan itu. Kita sama-sama berada di tempat kerumunan. Kamu dan aku sama aja. Kalau kamu ke masjid ya udah, gelar-gelar kamu, jabatan-jabatan lepaskan. Kita sama-sama. Jangan sampai membuat orang lain gak nyaman dengan kehadiran kamu gitu. Maka Islam mengajarkan apa itu? Mengajarkan kalau di haji atau kita nanti umroh teman-teman menggunakan pakaian apa tuh? Ihram kan? Ihram tuh simbolisasi dari apa sih? Kesetaraan. Mau teman-teman di sini suka pakai baju navy terus kan adit tuh kan? Ya kalau nyampe sana harus pakai baju putih-putih kan adit. Ya. Atau udah peri ya kemana pakai celana terus kan, nyampe sana harus pakai kain ihram. Atau saya kemana-mana biasa pakai sarung, nyampe sana ya pakai kain ihram teman-teman. Nggak bisa bawa identitas saya santri kemana pakai sarung, nyampe sana ya pakai baju putih-putih. Ya Pak RT kemana-mana biasa pakai cap, bawa cap gitu ya, nyampe sana capnya nggak berguna Pak RT. Ya benar tuh, lepas busur kehidupan. Ya. Kita hebat ya, kita hebat di komunitas kita hebat di depan orang yang kenal sama kita, di depan orang yang tidak kenal sama kita itu orang biasa. Tapi ego nggak mau itu. Asli, ego itu nggak mau begitu. Ego itu senantiasa ingin menunjukkan kita ini adalah ini, itu ego. Maka dari itu kita ngasih tahu gua tuh ini, meskipun ke orang yang tidak pernah kita ketahui.
Ego itu senantiasa nggak mau dilihat biasa oleh orang lain. Ego itu senantiasa ingin dilihat sebagai sesuatu meskipun oleh orang yang baru kita kenal. Nah karena itu kita memperlihatkan kan, pakai simbol-simbol, pakai identitas, pakai kayak gitu-gitulah, melihatkan kita tuh berada di makom tertentu. Kalau spiritual nih ya, kita ini berada di makom tertentu gitu kalau kita di ranah spiritual gitu. Untungnya di NK nggak ada, tentu di NK ada gelombang satu pakai ini nih, pakai apa misalnya ada simbol. Gelombang 2 logonya ini, gelombang 3 pakai itu, gelombang 4 pakai ini, kan nggak ada tuh ya kan. Gelombang 5 cukur kopi. Ya udah temen-temen biasa aja gitu. Kita hebat ya kan, nyampe sana jangan bawa NK. Ya udah, orang nggak tahu NK itu apa, nggak usah, temen nggak usah, ya udah. Jadi diri sendiri aja. Oke, nah kita lanjut teman-teman. Kita hebat di komunitas kita. Ini sampai ke rumah di depan istri kita ya tetap biasa. Karena istri itu adalah faktor penting untuk memperlihatkan tentang diri kita yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Itu istri kita loh teman-teman. Jadi istri kita, pasangan kita, dia adalah orang yang pertama kali ngingetin kalau kita tuh bukan siapa-siapa, kalau kita tuh bukan apa-apa. Harus berterima kasih kita pada pasangan kita. Ego tapi nggak mau begitu. Kita ngedoktrin istri kita juga agar dia percaya bahwa kita ini spesial. Ego tuh, mah dengerin aku mah. Di luar orang tuh nganggap saya begini, cuman kamu doang yang nganggap aku sebagai ini. Enggak teman-teman, istri kita itu adalah orang yang paling jujur. Serius, istri kita itu adalah orang yang paling jujur. Karena kita akan jujur, kita akan memperlihatkan kesejatian diri kita kepada orang yang kita anggap tidak berdaya, tidak ngasihin manfaat sama kita. Nah di saat itulah kita yang sejati, itulah kita yang asli. Istri kita ngasih apa ke kita secara materi nggak ada, ibarat begitu. Anak kita ngasih apa ke kita secara materi nggak ada. Nah kita akan menunjukkan sejatinya kita di hadapan orang-orang itu. Kita sering kejebak oleh ilusi. Ilusi apa? Orang lain melihat kita sebagai mursyid, orang lain melihat kita sebagai wali, orang lain melihat kita sebagai orang hebat, orang suci. Mereka ngelihat kita di saat kita sedang baik. Orang lain melihat di saat kita sedang melakukan kesucian. Karena memang biasanya kita akan memperlihatkan kesucian kita kepada orang-orang yang baru kita kenal. Namanya first impression. Itu kita akan menampilkan yang terbaik lah. Tapi di mata istri kita ya udah. Nah, teman-teman kalau pengen tahu kita sejati seperti apa, bagaimana istri kita, bagaimana suami kita melihat, itulah sejatinya kita. Karena di saat itulah kita akan jujur apa adanya. Nah, jangan terjebak oleh ilusi yang diciptakan oleh orang lain mengenai diri kita. Karena orang lain taunya kita saat kita apa? Saat kita suci. Wah, itu baik, si itu royal. Ya iyalah lu pengen kelihatan baik dan royal apalagi di depan nggak usah, kalian udah duduk aja, nggak usah bayar, biar aku aja yang bayar. Ya lu pengen kelihatan cowboy, pengen kelihatan royal. Tapi kalau ke istri dia batas belanja setelah sebulan cuma berapa juta gitu. Ini harus pas ya, sebulan 1 juta misalnya. Orang lain wah cowboy
pakai acara ngegip segala tuh ya, udah di pas-pasan ngegip di TikTok tuh, aduh itu Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Udah duit pas-pasan ya, pakai ngegipnya nggak nanggung, paus lagi. Wah itu ajab itu, ajab teman-teman ya. Kalau masih ada begitu-begituan tinggalin ya. Hidup Anda saya jamin seret ya, hidup Anda saya jamin seret kalau begitu, karena pengen lihat royal, pengen lihat maco gitu. Terima kasih abang, sama-sama, nggak usah terima kasih. Jangan teman-teman, jangan ya, jangan ya nak, nggak boleh nak, nggak boleh ya. Macawa nggak boleh ya, Mas Abdul Sapah ya, nggak boleh gitu lagi ya. Ya kalau mau ngip paus di sini aja, udah ngip paus boleh di sini tentunya. Mau tanya apa Kang Wahidin, silakan. Udah berhenti Ustaz. Jangan lah, kalau di sini terusin lagi, terusin. Nggak usah gip-gipan ya teman-teman, nggak usah gip-gipan gitu, transfer aja ya, nggak dipotong ya, bebas biaya, transfer aja ya. Nah, saya kehidupan jangan ya, jangan gitu-gituan, nggak boleh ya. Nah itu tadi tuh, jadi busur itu adalah simbol apa? Simbol kebanggaan diri. Kalau kamu di mana berada, tutupin itu biar orang lain nyaman, tidak merasa risih dengan kehadiran diri kita. Nah, harusnya diri kita itu memberikan warna, memberikan keindahan. Justru kehadiran kita itu memberikan pengalaman yang buruk. Kenapa? Saat diri kita datang, orang lain menjadi bukan dirinya gitu. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Tadi Kang Wahidi nanya apa? Mau nanyanya mana? Nggak ada, ya udah kita lanjut ya. Wani Numani bin Bashirin radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Nu'man bin Bashirin, semoga Allah meridhai keduanya, bapak dan anak. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matsalul mu'minina, perumpamaan seorang mukmin, fi tawaddihim, di dalam cinta di antara mereka, wa tarahumihim, di antara kasih sayang di antara mereka, wa ta'atubihim, dan di kelembutan hati mereka. Masalul jasadi, itu perumpamannya seperti jasad. Jadi Rasulullah SAW yang tadi mentamsilkan bahwa diri kita dengan orang lain itu seperti bangunan. Oke, ini untuk masalah kebermanfaatan secara kita bersama. Nah ini kalau ini berbeda lagi, ini bukan tentang kebermanfaatan, tapi tentang ketersambungan rasa di antara kita dengan yang lainnya. Seperti apa? Kata Rasulullah, masalul jasadi, seperti jasad, ijastaka, apabila ada yang sakit nih, minhu udwun, di anggota tubuh kita nih, tada'a, akan menarik, lahu, dari tubuh kita, sairul jasadi, kepada yang lainnya, kepada seluruh jasad yang lainnya. Bisa hari, sampai gigi kita yang sakit, mata kita yang begadang.
itu begadang tuh. Wal humma atau demam, kaki kita yang cantengan, badan kita menggigil semuanya. Dan ini tentang apa? Relasi rasa di antara kita semua. Jadi ketika ada saudara kita yang sakit, ada saudara kita yang terluka, maka kita harus merasakan itu juga gitu. Ya, ada ketersambungan rasa namanya. Atau balik lagi, dibalik nih, ketika ada saudara kita bahagia, ini ciri orang yang sudah dipenuhi cinta, teman-teman. Saya berbicara cinta ini ya. Orang yang dipenuhi cinta, ketika melihat saudaranya bahagia, dia pun ikut merasakan kebahagiaan yang sama. Nggak berharap mudah-mudahan saya berbahagia, kebahagiaan itu datang ke kita. Enggak nothing tulus. Ketika orang lain bahagia, dia pun merasakan kebahagiaan yang sama, seperti dia yang mendapatkan itu. Dan dia nggak ada perasaan ingin di posisi itu, nggak ada. Misalnya teman kita nih haji, senang gitu kita tuh, ya Allah mudah-mudahan dengan senang saya berangkat haji. Nggak begitu, senang aja gitu melihat orang lain senang, bahagia melihat orang lain bahagia. Nggak ada tendeng aling-aling untuk dapat ini nggak ada. Memang pure kebahagiaan itu terpancar dalam dirinya karena sudah dipenuhi oleh cinta. Sama ketika kita melihat orang lain sakit, ada perasaan itu yang terkoneksi, terhubung gitu. Seperti tubuh, gigi yang sakit, mata yang begadang, kaki yang cantengan, seluruh tubuh menggigil, terkena imbasnya. Nah, mudah-mudahan kita dapat rasa itu, melihat orang lain senang, tajir, bahagia. Ya Allah, alhamdulillah saudara saya tajir. Bukan begini, alhamdulillah tajir, bisa saya pintain duitnya. Bukan begitu. Konsepnya bukan itu. Kita senang aja ada saudara kita yang berbahagia. Sebagaimana tubuh. Ya, mata kita melihat hal-hal yang indah, yang terkena dampaknya siapa tuh? Seluruh tubuh. Otak kita akan apa? Akan memproduksi hormon endorfin, membuat kita rileks, membuat seluruh tubuh rileks. Pada yang lihat mata, megang duit ya segepok gini, yang megang untuk tangan kan, yang merasa rileks apa? Seluruh tubuh, harusnya begitu. Dan hidung hidung nih nggak pengen ngerasain itu, dia merasakan oleh tangan aja dia udah cukup, nggak perlu diendus gitu, nggak perlu. Nah itu perumpamaannya, seperti tubuh tuh itu. Nah, itu indah tuh kalau kita udah ada rasa ke sana, udah ada kebahagiaan ke sana, itu indah. Nah disitulah timbul cinta di antara kita semua ya. Kamu dan aku sudah tidak ada, yang ada adalah cinta di antara kita. Jadi kamu dan aku sudah tidak ada, yang ada adalah cinta yang sedang menjelma menjadi dua manusia. Bawa ke istri gitu, cakep teman-teman ya, ke istri gitu. Wahai istriku, aku dan kamu sudah tidak ada, yang ada adalah cinta yang sedang menjelma aku dan kamu. Maka di situ sudah tidak ada lagi saling mencintai, sudah tidak ada lagi rasa ingin dicintai, sudah tidak ada. Yang ada adalah saling memberi. Yang ada adalah saling mencari, roaming. Namanya cinta itu kan roaming. Jadi sudah tidak ada yang menuntut, sudah tidak ada yang dituntut. Nah biasanya kita ke suami ini bagi perempuan nuntut kan, nuntut perhatian, nuntut kasih sayang, nuntut tanggung jawab. Cinta itu bukan tentang tuntutan ini. Cinta itu adalah tentang ketersambungan. Nggak ada yang dituntut, nggak ada yang menuntut. Namanya tersambung. Ya namanya juga tersambung, tidak ada yang dituntut, tidak ada yang menuntut. Wahai istriku, aku dan kamu sudah tidak ada, yang ada adalah cinta. Nah kalau cinta yang hadir,
maka sudah tidak ada lagi yang dituntut, sudah tidak ada lagi yang menuntut. Karena cinta itu bukan mencintai ataupun dicintai. Karena kalau kita mencintai, berarti kita melihat orang lain tidak ada cinta, harus kita kasih cinta. Orang lain nih nggak ada cinta, harus kita kasih cinta. Berarti kita ini merasa kita si paling cinta. Paham gak maksudnya? Kita ini sepaling cinta, orang lain harus kita kasih cinta. Atau kita ingin dicintai. Kalau kita ingin dicintai, berarti orang lain datang dengan cinta karena kita kekurangan cinta, kita butuh asupan cinta dari luar. Dan cinta bukan tentang mencintai ataupun dicintai. Kenapa? Segala sesuatu yang eksis dalam dunia ini sebenarnya sudah berada di dalam arena cinta itu tadi. Maka tugas kita adalah tentang apa? Roaming. Namanya roaming itu apa sih? Saling menguatkan, saling mencintai, karena kita adalah aliran yang sama gitu. Nah, nanti teman-teman kalau pengen dapat tentang cinta kayak gini, nanti akan ada apa? Pelajaran lebih dalam ya di gelombang 5. Tapi ikutin aja gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gelombang 5 itu berbicara tentang cinta. Dan cinta itu adalah energi yang mampu melepas segala hal-hal yang saat ini kita rasakan. Gundah, gulana, kesel, amarah, gak enak, merasa bersalah, merasa kotor, merasa hina, merasa mulia, itu hilang semua oleh cinta. Karena cinta itu adalah tentang pelepasan seluruh energi negatif. Ketika cinta datang, hilang semua. Ya. Begitu teman, yang baru gelombang 1 naik lagi ke gelombang 2. Yang udah di gelombang 2 naik lagi ke gelombang 3. Ikutin aja ritmenya. Nah, ikuti ritmenya. Bagi teman-teman yang sudah di gelombang 5, coba kasih testimoni kepada yang lainnya. Saya pengen tahu tuh testimoni teman-teman udah ikut di gelombang 5 itu seperti apa sih. Jangan senyap. Teman-teman, kalau teman-teman pernah umroh, merasakan keindahan di Ka'bah, merasakan keindahan di Raudhah, pasti takbir gak? Menceritakan kan? Karena kita nggak mau hanya kita saja yang merasakan keindahan. Ya, maka takbir ucapkan. Bagi yang kemarin tuh dapat gelombang 5, oke. Coba takalam, bicarakan. Ya, testimoni itu kepada teman-teman kita yang lain biar dia tergugah gitu. Wah, saya pengen nih gitu. Kalau temen udah pernah haji, udah pernah ke sana, pasti ngomong, wah gila lu di haji kemarin gua umroh, wah dahsyat pengalaman. Pasti ngomong kan itu. Dan nanti saya buatan PT. Jangan PT aja Kang Maidin, pakai tulisan aja, tulisan dalam diri kita tuh. Boleh ya pakai PT, boleh lah. Ya buat Mas Embo, siapapun yang main ikutan gelombang 5 tuh saya kasih challenge membuat testimoni. Ya, beda upload aja. Ya teman-teman silahkan bikin testimoni. Kang Hamidan, ada kan Kang Hamidan tuh, silahkan bikin testimoni ya. Nggak perlu pakai video gini, nggak usah, tulisan. Karena saya juga pengen tahu sejauh apa sih teman-teman berubah gitu. Sejauh apa sih teman-teman mampu menangkap gitu. Kalau ada yang belum ketangkap ya bisa saya jelasin lagi gitu. Nah teman-teman, sebenarnya cinta itu sudah dibahas tuntas oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah cinta itu sendiri yang menjelma menjadi Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah adalah cinta itu sendiri.
yang berbentuk Rasulullah itu. Maka Rasulullah SAW disifatkan dengan apa? Dengan rahmah. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, dan tidaklah aku diutus ke semestawi ini kecuali untuk menjadi rahmat. Jadi keberadaan Rasulullah adalah cinta itu sendiri, teman-teman. Ya. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, sebenarnya kita sedang apa? Ya, ibaratnya gini, Rasulullah kan cinta itu sendiri nih, teman-teman. Nah, Rasulullah itu udah penuh dengan cinta ketika kita bersolawat. Sebenarnya kita meminta cipratan cinta dari Rasulullah. Ketika kita bersolawat, kita sedang meminta cipratannya Rasulullah yang sudah luber ini. Karena ketika kita sholat, zikir, istighfar, apapun itu, oke, dia harus penuh dulu nih. Istighfar kita harus penuh, baru muncrat, manfaatnya kita rasain. Ada yang shortcut, ambil shortcut, sholawat itu shortcut, teman-teman langsung dapat cipratannya. Ya. Cipratan cahaya dari cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman yang saat hidupnya, ya saat ini sumpek hidupnya, banyak masalah, banyak beban, banyak hal-hal yang ingin kita bereskan, kok nggak beres-beres, kok nggak habis-habis, ada lagi. Sebenarnya kita sedang kekurangan cinta itu. Sebenarnya kita sedang dehidrasi cinta ibaratnya. Maka teman-teman semua, penuhi diri kita dengan sholawat. Itu adalah cara yang paling cepat untuk apa? Menambah volume cinta kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yuk teman-teman ya, perbanyak membaca sholawat. Apalagi teman yang nganggur karena kerjaan, jangan lihat TikTok terus, jangan lihat sosmed terus, jangan lihat hal-hal yang gak jelas terus, dan banyak ngeluh, banyakin sholawat. Oke, kita lanjutin teman-teman ya. Oke. Kenapa Mas Yusuf Sudi, Ayuni, siapa itu Ayuni? Nah. Mas Yusuf Sudi sehat ya? Jagoan kita nih, Mas Yusuf Sudi sehat ya, sehat-sehat terus dah. Ya, kita lanjutin. Wan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya mencium cucunya, siapa? Sayyidina Al-Hasan, putra dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma. Wa indahu al-Aqra'u bnu Habisin, dan di sampingnya ada sahabat yang lainnya juga nih, namanya Aqra bin Habisin. Faqala al-Aqra, lalu berkata Aqra kepada siapa? Kepada Rasulullah, innali, sesungguhnya aku, asyratan minal waladi, aku punya 10 anak. Ma qabaltu minhum ahadan, dan aku tidak pernah sekalipun mencium di antara mereka, sekalipun aku tidak pernah menciumi mereka. Fanazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dengan tatapan yang heran
dipenuhi kemarahan gitu ya, kemarahan yang positif teman-teman ya. Seraya berkata, man la yarhamu la yurham, kata Rasulullah, barang siapa yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Jadi Al-Aqra bin Habisin, dia merasa gagah sebagai ayah, sebagai laki-laki, tidak menciumi anak-anaknya untuk memperlihatkan kegagahan dirinya, tidak menampilkan kasih sayang, menampilkan apa? Ketegaan gitu. Bayangin punya anak 10 nggak pernah diciumin sekalipun, udah gitu ngomong di depan Rasulullah. Rasulullah saat itu nyiumin Sayyidina Hasan. Artinya apa? Rasulullah itu sebagai figur kakek yang amat sangat children ya, ketika berhadapan dengan cucu-cucunya. Ibaratnya nih digendong, digini-giniin teman-teman, main petak umpet sama siapa, sama cucu-cucunya, diciumi. Nah, Aqra saat itu berada di depan Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya nggak pernah begini, saya punya anak 10 tuh nggak ada yang saya cium sambil gini. Lihat Rasulullah kok childish banget sih gitu, ibaratnya childish banget, nggak kayak saya gagah. Apa kata Rasulullah? Langsung mengeluarkan statement. Nah, statement ini teman-teman pegang sampai mati. Man la yarhamu la yurham, barang siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Jadi kesimpulannya dari hadis ini, kalau kita ingin dikasihi oleh Allah, maka kasihilah oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Maka saya itu bilang tadi, kalau teman-teman ya di rumahnya banyak turbulensi, otomatis di luarnya itu nggak bakal benar. Yang harus teman-teman pertama kali kasih sayangi adalah orang-orang yang serumah dengan kita. Anak, istri, kalau kita ada pembantu. Kalau kita ada mertua, kalau kita ada ipar, kalau kita ada ibu. Itu dulu yang teman-teman beresin nih. Nanti spektrumnya keluar. Ya, dalam beresin. Nah, kalau dalam beres dipenuhi dengan ketenangan, dipenuhi dengan kebeningan, spektrumnya keluar. Di dalamnya kusut, spektrum yang dihasilkan di dalam diri kita tuh kekusutan. Maka yang ada adalah kekusutan itu. Pegang hadis ini, man la yarhamu la yurham, barang siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Beresin dalamnya dulu, nah spektrum ini akan nyebar teman-teman. Ya, spiritual, kesadaran itu bukan tentang hal-hal luar biasa, tapi meluar biasakan hal-hal biasa. Pegang, spiritual bukan melakukan hal-hal luar biasa, tapi meluar biasakan hal-hal biasa. Catat teman-teman itu. Ya, gendong anak biasa nggak? Biasa kan? Tapi kita jadikan itu momentum luar biasa. Tidur sama istri biasa nggak? Biasa. Tapi jadikan momentum yang biasa ini menjadi momentum luar biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan di hadapan para sahabatnya. Nggak malu Rasulullah tuh nyumin cucunya, ya ibaratnya naik motor-motoran, kuda-kudaan gitu, nggak malu. Jadi spiritual itu, ingat teman-teman, catat ya, takut lupa, membiasakan ya, spiritual itu adalah membuat hal yang biasa menjadi luar biasa. Adanya di mana? Di keseharian hidup kita, bukan di luar, bukan nanti. Kalau nanti enggak, hal-hal yang saat ini yang biasa kita lakukan buatlah luar biasa.
Itulah spiritual yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, karena udah jam 10 ya, saya ngaji dari pagi, teman-teman capek ya. Besok kita ngaji hikam lagi. Setelah ini kita mutolaah, saya mutolaah buat besok. Ya saya undur pamit diri dulu teman-teman ya. Karena udah mata udah sepet ini. Saya ngajar dari pagi, siang, terus sampai sore kan tadi itu. Terus habis Isya ngaji sama guru saya, terus ngaji lagi ya. Teman-teman izin dulu ya, nanti kita ketemu lagi besok. Kita ngaji kitab Al-Hikam tentang Toyul Masafat. Tentang apa? Menggulung jarak dan waktu. Ya bagi teman-teman semua yang pengen hadir secara langsung, besok hadir ya. Apalagi teman-teman yang ada di yayasan ya, saya tekankan untuk hadir ya. Karena nanti besok sekalian kita ngebahas persiapan untuk tanggal 6 ya. Kita sekalian membahas tanggal 6. Dan bagi teman-teman yang ingin ikut pengajian tanggal 6, silahkan daftar ke admin ya. Oh ya silahkan. Maka teman-teman nih, kalau besok mau ngaji di sisi tangga, datangnya lebih awal, jangan pas jam 8 baru datang. Biasakan datanglah sebelum waktunya. Anggaplah besok perayaan apa gitu, jadi kita benar-benar semangat ya, benar-benar penuh dengan inspire gitu. Jadi datang lebih awal, terus kita bisa apa dulu, kalau datang lebih awal kan bisa kita zikir dulu ya. Teman-teman enak tuh, bisa zikir dulu, sholat, terus kita zikir berjamaah ya. Datang lebih awal, terus kita simulasi untuk datang untuk ngaji besok gitu ya. Bagi teman-teman yang di Bekasi, yang di Tangerang, apalagi yang di Bogor ya, saya harap besok bisa datang secara on time dan banyak kan gitu. RT maghrib baru ya Pak RT, jangan Pak RT ya, asar mandinya ya. Jadi sebelum maghrib sudah berangkat ya. Mandi di rest area aja, bener. Kalau mandi di majelis aja ya. Oke teman-teman, kita tutup dengan doa dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tubalighuna biha sulqiyat min jami'il khairati fi hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman catat ya, ini untuk yang terakhir sampai mana gitu ya. Nanti kita lanjutin lagi karena pembahasan ini seru teman-teman ya, seru banget ya. Ini masih ya mukadimah lah jatuhnya, masih mukadimah. Nanti kita akan lanjutin kembali. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya. Bagi teman-teman yang ingin masuk grup ya silahkan hubungi ke admin ya. Udah catat ya, catat ya. Saya suka lupa soalnya ya. Bagi teman-teman yang ingin masuk grup silahkan hubungi admin kayak Kang Diras tuh. Jadi admin adalah Kang Diras. Ya teman-teman, terima kasih banyak ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah besok hadir bah ya. Jangan sampai enggak. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.